Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Reja Pradipta beserta teman-teman saya. Saat ini, kami akan mempresentasikan mengenai jurnal pada tugas 1 kami mengenai audit sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Taufikur Rahman Alhamami, lalu ada Varian Muhammad Jatnika, dan saya sendiri Zevanya Reja Pradipta. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang mengenai jurnal yang kami pilih. Yang kedua adalah proses pemilihan domain, yaitu pemilihan domain yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah proses penilaian, yaitu penggunaan domain yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah hasil rekomendasi, yaitu hasil yang didapatkan dari proses audit yang telah dilakukan. Jurnal kami berjudul Audit Sistem Informasi Akademi menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada domain EDM di Universitas XYZ. Jadi latar belakang jurnal yang kami pilih adalah pada penelitian ini mengenai proses pelaksanaan audit sistem informasi dan langkah-langkah yang dilakukan audit, yaitu Audit Information System Academic using COVID-5 Framework Domain EDM on XYZ University. Dari sistem yang dilakukan dalam proses audit adalah Sistem Informasi Akademik atau SIA yang digunakan oleh Universitas XYZ untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat menunjang proses belajar dan mengajar. Sistem Informasi Akademik atau SIA merupakan salah satu kegunaan pemanfaatan teknologi yang membantu dalam sistem informasi pelayanan perangkat lunak sebagai sarana pendukung perkuliahan yang dikelola dengan baik oleh pengelola IT dalam memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya mengenai proses pemilihan domain. Jadi berikut ini merupakan domain-domain yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 5 domain dan setiap domain terdiri dari 3 subdomain. Untuk domain yang pertama adalah Ensure Governance, Framework Setting, and Maintenance. Untuk subdomainnya, yang pertama adalah Evaluate the Governance System, lalu Direct the Governance System, lalu Monitor the Governance System. Domain yang kedua adalah Ensure Benefits Delivery. Subdomain yang pertama adalah Evaluate Value Optimization, lalu Direct Value Optimization, lalu Monitor Value Optimization. Lalu untuk domain yang ketiga adalah Ensure Risk Optimization, terdiri dari 3 subdomain. Yang pertama adalah Evaluate Risk Management, yang kedua adalah Direct Risk Management, dan yang ketiga adalah Monitor Risk Management. Lalu domain yang keempat adalah Ensure Resource Optimization. Subdomain yang pertama adalah Evaluate Resource Management, yang kedua Direct Resource Management, lalu adalah Monitor Resource Management. Dan domain yang terakhir adalah Ensure Stakeholder Transparency. Subdomain yang pertama adalah Evaluate Stakeholder Reporting Requirements, yang kedua adalah Direct Stakeholder Communication and Reporting, dan yang ketiga adalah Monitor Stakeholder Communication. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman Alhamami. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penilaian. Nah, dalam proses penilaian itu sendiri di sini menggunakan Generic Maturity Model yang dengan skala pengukuran rating dari COVID-5 yang tingkat penilaiannya juga mengadopsi skala penilaian standar yang ditetapkan dalam ISO atau IEC 15504 standar yang dengan kriteria NPLF. N yang berarti not achieved, P yang berarti partially achieved, L largely achieved, dan F fully achieved. Nah, selanjutnya dalam proses penilaian EDM 01 itu sendiri atau disebut Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, yaitu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu EDM 01.01 ya, atau Evaluate the Governance System, yang berarti penganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal dan kecenderungan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi perencanaan pemerintahan, yang dalam pencapaiannya berada pada sublevel PA 2.2 yang berada di Works Products Management Attribute. Lalu ada EDM 01.02 yang berarti Direct the Governance System, ialah komunikasi tata kelola prinsip-prinsip teknologi informasi dan setuju dengan manajemen eksekutif dalam rangka membangun kepemimpinan yang terinformasi dan berkomitmen, yang dalam pencapaiannya
juga berada pada sublevel PA 2.2. Lalu ada EDM 01.03 yang berarti monitor the governance system, yaitu penilaian aktivitas dan kinerja pemangku kepentingan yang diberi tanggung jawab dan kewenangan yang didelegasikan untuk penyelenggaraan enterprise IT, yang pencapaiannya juga berada pada sublevel PA 2.2, yaitu Works Product Management Attribute. Lalu selanjutnya ada EDM 02 atau Ensure Benefit Delivery, yang juga sama terbagi menjadi 3 subdomain. Yang pertama ada EDM 02.01 atau Evaluate Value Optimization, yang berarti pemahaman kebutuhan stakeholder, isu strategis teknologi informasi seperti ketergantungan pada teknologi informasi, dan wawasan kemampuan teknologi mengenai signifikansi aktual dan potensial di teknologi informasi, yang pencapaiannya juga berada pada sublevel PA 2.2. Lalu ada EDM 02.02 atau Direct Value Optimization, yang berarti mendefinisikan dan mengkomunikasikan jenis portofolio, jenis investasi, kategori, kriteria, dan bobot relatif terhadap kriteria untuk memungkinkan nilai-nilai relatif keseluruhan, yang pencapaiannya juga berada pada sublevel PA 2.2. Lalu ada EDM 02.03 atau Monitor Value Optimization, yaitu penentuan seperangkat tujuan kinerja, metrik, target yang seimbang, di mana metrik harus mencakup aktivitas dan hasil termasuk indikator, prospek, dan log untuk hasil serta keseimbangan yang tepat. Pencapaiannya juga berada pada sublevel PA 2.2. Lalu ada EDM 03 atau Ensure Risk Optimization, yaitu ada EDM 03.01 atau Evaluate Risk Management, yaitu penentuan tingkat risiko terkait IT dan juga telah menyetujui ambang batas terhadap risiko dari IT itu tersebut. Lalu Evaluate Risk Management di level 3, Establish Process, yang pencapaiannya berada pada sub level PA 3.2, yaitu Process Deployment Attribute. Lalu ada EDM 03.02 atau Direct Risk Management, yaitu institusi sudah sadar akan teknologi informasi dan secara proaktif kepada teknologi informasi departemen, strategi integrasi belum adanya perencanaan yang matang. Pencapaiannya sendiri berada pada sublevel 2.2. Lalu ada EDM 03.03 yaitu Monitor Risk Management, yaitu institusi belum memantau profil risiko yang dikelola dalam ambang yang berlebihan. Sudah ada metrik risiko terhadap penyimpangan dan sudah dilakukan tindakan perbaikan. Pencapaiannya berada pada level sublevel PA 2.1. Lalu ada EDM 04 atau Ensure Resource Optimization. Nah, lalu terbagi lagi menjadi EDM 04.01 yang berarti Evaluate Resource Management, yaitu adalah institusi sudah ada standar untuk menyediakan sumber daya manusia dalam teknologi informasi yang berkompetensi sudah ditingkatkan untuk kebutuhan yang akan datang, dan sudah ada anggaran untuk dialokasi dan sumber daya IT tersebut. Pencapaiannya sendiri berada pada sublevel 3.1 yaitu Process Definition Attribute. Lalu ada EDM 04.02 ialah Direct Resource Management, yaitu institusi sudah mengkomunikasikan penerapan strategi sumber daya manusia yang disesuaikan dengan arsitektur perusahaan dan sudah ada tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya teknologi informasi. Pencapaiannya juga berada pada sublevel PA 3.1. Lalu ada EDM 04.03 yaitu Monitor Resource Management,
yaitu institusi sudah memantau alokasi sumber daya yang sesuai dengan tujuan dan prioritas perusahaan, namun belum optimal, dan pencapaiannya berada pada sublevel PA 2.2 atau Work Product Management Attribute. Lalu yang terakhir ada EDM 05 atau Ensure Stakeholder Transparency. Nah, di EDM 05 juga terdapat 3 bagian, yaitu EDM 05.01 atau Evaluate Stakeholder Reporting Requirements, yaitu institusi yang sudah memeriksa dan membuat penilaian atas persyaratan pelaporan wajib saat ini dan yang akan datang dengan berkaitan penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan tersebut. Pencapaiannya juga berada pada sublevel PA.2 yaitu Product Management Attribute. Lalu ada EDM 05.02 atau Direct Stakeholder Communication and Reporting, yaitu institusi yang sudah mengarahkan pembentukan strategi komunikasi bagi pemangku kepentingan eksternal dan internal. Pencapaiannya berada pada sublevel PA 2.2. Lalu yang terakhir ada EDM 05.03 atau Monitor Stakeholder Communication, yaitu institusi yang sudah secara berkala menilai keefektifan mekanisme untuk memastikan keakuratan dan keandalan pelaporan yang wajib. Pencapaiannya sendiri juga pada sublevel PA 2.2 yaitu Work Product Management Attribute. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Varian Muhammad Yatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dari masing-masing EDM. Yang pertama, EDM pada poin 01,01 yaitu Evaluate the Governance System, yang pada di level 2 dan pencapaiannya pada sublevel 2,2 Work Product Management. Lalu EDM 0102 yaitu Direct the Governance System, yang sama pada di level 2 dan pencapaiannya pada sublevel 2,2. Lalu yang ketiga EDM 0103 yaitu Monitor the Governance System. Selanjutnya pada EDM 0201 yaitu Evaluate Value Optimization. Nah, itu ada di level 2 juga yang pencapaiannya pada sublevel 2,2 Work Product Management. Selanjutnya pada EDM 02.02 yaitu Direct Value Optimization. Yang selanjutnya pada 02,03 yaitu Monitor Value Optimization, yang pada di level 2 dan pencapaiannya pada sublevel 2,2. Selanjutnya EDM 03,01 yaitu Direct Risk Management, yang sama pada level 2 juga dan pencapaiannya pada sublevel 2,2. Selanjutnya 03,02 yaitu Direct Risk Management, 03,03 yaitu Monitor Risk Management. Selanjutnya ada EDM 0401 yaitu Direct Research Management, sama juga pada di level 2,2 yang pencapaiannya pada sublevel 2,2. Selanjutnya 0401 yaitu Direct Research Management, pada di level 2 dan pencapaiannya pada sub level 2,2. Lalu 0403 Monitor Research Management. Selanjutnya EDM 0501 yaitu Evaluate Stakeholder. Nah, itu juga di level 2 dan pada pencapaian sub level 2,2. Lalu 05,02 yaitu Direct Stakeholder. Selanjutnya 05,03 itu adalah Monitor Stakeholder. Jadi kesimpulannya adalah hasil observasi ini adalah tata kelola sistem informasi akademik pada Universitas XYZ sudah dilakukan, walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Nah, tingkat kebakaran ini yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam domain Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM rata-rata pada level 2,2 dan masih berada pada level 2, yaitu partially achieved. Nah, proses tata kelola sistem informasi akademik di Universitas XYZ ini telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan.
di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Namun keberadaannya belum terdefinisi secara baik dan formal, sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.